Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita secara online. Nah, walaupun ibadah sekolah minggu kita itu secara online, tapi Cici harap adik-adik semua nggak pernah yang namanya malas ataupun ya nggak pengen nih ikut ibadah sekolah minggu karena cara online. Nah, pasti adik-adik semua sangat kangen untuk ibadah sekolah minggu lagi ke gereja kan. Sama Cici juga seperti itu. Nah, jadi adik-adik harus tetap berdoa pada Tuhan supaya pandemi 19 ini bisa berlalu, supaya COVID yang menyerang bumi kita ini dapat Tuhan sembuhkan, dapat Tuhan usir penyakit semua ini ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Cici mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan satu buah pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak lagu ini? Walaupun adik-adik sudah nggak pergi ke gereja lagi, walaupun ibadahnya itu secara online, adik-adik harus tetap ingat lagu gereja, adik-adiknya jangan pernah lupa. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan pujian yang berjudulkan Kasih Yesus. Selamat mendengarkan. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan pujian Kasih Yesus bukan? Nah sekarang Cece mau adik-adik semua untuk duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Cece mau adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah jadi tangan adik-adik harus dilipat, matanya ditutup. Gak usah ikutin Cece berdoa, adik-adik berdoa dalam hati aja ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu, penyertaan-Mu pada satu minggu ini ya Bapa. Kami anak-anak sekolah minggumu dapat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga dapat kembali untuk ibadah sekolah minggu walaupun secara online ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 ini dapat cepat berlalu dan kami semua dapat berkumpul bersama-sama ke gereja untuk ibadah sekolah minggu dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Cece mau adik-adik semua untuk duduk diam, nggak lari sana lari sini, fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti Cece akan memberikan adik-adik satu buah video. Adik-adik harus tonton video tersebut ya. Jangan lari ke sana lari ke sini. Fokus mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di video tersebut. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun.
Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami.
dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah, kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di video tersebut kan? Nah yang menceritakan tentang Yusuf diangkat menjadi raja. Nah Cece hari ini nggak ada pertanyaan. Jadi Cece mau adik-adik semua untuk menggambar mahkota raja. Jadi nanti adik-adik itu gambar sebuah mahkota seperti ini contohnya. Nah, jadi nanti mahkota tersebut adik-adik warnai lalu difoto kirim ke grup ya. Jadi hari ini kita melakukan sebuah aktivitas yaitu menggambar dan mewarnai mahkota raja. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan akan dilanjutkan di minggu yang ke depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Cece mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai tentang Yusuf, dan juga kiranya kami dapat lebih bijaksana dalam kehidupan kami Tuhan, jadi dapat lebih baik lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati hari-hari kami ke depannya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita dilanjutkan pada minggu depan ya. Bye-bye.